Selamat pagi anak-anak kami kelas 6. Hari ini kita belajar garis bilangan. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar garis bilangan. Dan sekarang misalkan melanjutkan ke penjumlahan dan juga pengurangan garis bilangan. Pengertian garis bilangan ada di sini sama juga seperti yang di buku kalian yang sudah Miss jelaskan beberapa hari yang lalu. Nah, di sini ada garis bilangan dan di garis bilangan ini ada yang eh, nilainya positif dan juga nilainya yang negatif, ya. Dan kalau dia ke arah kanan dari 0, maka bilangan bulat positif, ya. Dan juga kalau dia ke arah kiri, maka bilangannya menjadi bilangan bulat negatif. Dan juga kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar, tetapi kalau di negatif, semakin ke kiri nilainya maka semakin kecil, ya. Di sini sudah ada contohnya garis bilangannya, ada yang bilangan 1 sampai 9 bilangan positif, dan juga ada yang negatif 1 sampai negatif 9 untuk bilangan negatif. Dan di sini bilangan bulat positif disebut juga bilangan asli, ya. Sedangkan untuk bilangan 0 sampai dengan seterusnya itu disebut dengan bilangan cacah. Kita lanjut lagi. Di sini ini perbedaan antara bilangan asli dan juga bilangan cacah. Kalau bilangan asli tadi contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli ya, sedangkan bilangan cacah 0, 1 sampai seterusnya. Tapi kalau bilangan cacah selalu dimulai dari 0, ya. Sekarang kita ke contoh. Di sini ada sebuah contoh, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Maka kita langsung jawab. Yang pertama sekali kita buat adalah garis bilangannya, ya. Dan sini si Udinnya berdiri. Tadi si Udin akan melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kita hitung dan kita lihat sudah sampai ke angka 4. Kemudian ia melangkahkan kakinya sejauh 5 langkah. 5 langkah, ya. Oke, kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Maka pernyataan dari garis bilangan ini adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Oke, kalau untuk membuat penjumlahan pada garis bilangan. Kita lanjut lagi. Ya, di sini sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Di sini ada 4 dan ini harus dihafal dan harus dimengerti dan dipahami. Ya, yang pertama operasi penjumlahan. Ingat, penjumlahan. Kalau penjumlahan artinya menghadap pada arah tetap. Kalau operasi pengurangan berbalik arah. Dan ada juga tanda positif, itu artinya maju, tetapi dengan arah yang sama. Tanda negatif artinya mundur, ya. Yang ini harus dimengerti, ya. Kalau ini sudah dimengerti, bagaimanapun kamu mengerjakan tentang garis bilangan pasti sudah bisa. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada sebuah contoh. Ya, diperhatikan contoh berikut. Soalnya 9 ditambah negatif 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melangkah dari 0 ke angka 9. Melangkah dari 0 ke angka 9 dan di sini sudah dia ke angka 9. Dan setelah itu ada langkah kedua, ada tanda penjumlahan. Tadi tanda penjumlahan artinya ya tetap searah, berarti dia tidak berbalik arah. Oke, dan di sini langkah ketiga yaitu negatif 6. Artinya negatif dia akan mundur 6 langkah. Ya, dia mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini kita sudah tahu hasilnya, yaitu 3. Berarti 9 ditambah negatif 6 hasilnya adalah 3. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu
negatif 8 ditambah 4. Pertama sekali kita buat dulu garis bilangannya. Setelah itu kita langsung ke langkah pertama, yaitu negatif 8. Arti negatif tadi adalah mundur. Kita mundur 8 langkah, ya. 8 langkah setelah ke angka negatif 8, baru di sana ada tanda penjumlahan yang artinya searah, ya, hanya searah saja. Dan langkah ketiga di sana ada positif 4, ya. Berarti dia maju 4 langkah, ya, karena 4 1 2 3 4. Maka di sini kita tahu negatif 8 ditambah 4 hasilnya negatif 4. Oke, dan kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada negatif 7 ditambah negatif 3. Ya, diingat selalu yang pertama kita gambar dulu garis bilangannya. Kita gambar garis bilangannya. Setelah itu kita langsung ke angka negatif 7. Oke, ke angka negatif 7. Berarti artinya mundur, ya. Berarti mundur 7 langkah. Mundur ke angka negatif 7, 5, 6, 7. Setelah itu ada tanda penjumlahan. Kalau tanda penjumlahan tadi searah, dan setelah itu ada di sana negatif 3, ya. Langkah ketiga yaitu negatif 3. Negatif 3 artinya mundur, ya. Berarti dia akan mundur 3 langkah dari angka negatif 7. Maka kita hitung 1, 2, 3. Maka dia berhenti di angka negatif 10. Maka negatif 7 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 10. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini 4 dikurang negatif 5. Hasilnya berapa? Kita buat dulu langsung garis bilangannya. 4. Langkah pertama yaitu adalah angka 4, berarti maju, dia positif. Ke angka 4, setelah itu dikurang. Artinya tadi dikurang adalah berbalik arah. Dia akan berbalik arah. Setelah itu ada di sana negatif 5, artinya negatif tadi mundur. Berarti dia akan mundur 5 langkah. Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia berhenti di angka 9. Berarti kita bisa membuat pernyataan dari sini. 4 dikurang negatif 5 hasilnya 9. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Negatif 7 dikurang 3, ya. Pertama sekali kita buat dulu garis bilangannya. Oke, di sini sudah ada langkah pertama negatif 7. Kita langsung mundur 7 langkah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu ada tanda kurang, artinya berbalik arah. Dia akan berbalik arah dan maju 3 langkah karena nilainya adalah positif. 3 langkah, kita tunggu. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah negatif 10. Berarti negatif 7 dikurang 3 hasilnya negatif 10. Oke, kita lanjut lagi